Ya Mi, ada udah nggak ada ya? Iya udah sama orang lain. Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di Mami Rini Channel. Jadi untuk video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang kehamilan aku dan kegugurannya aku, keguguran kandungan aku. Jadi tuh pertama-tama aku mau cerita awal aku telat head itu. Jadi terakhir aku head itu tanggal 28 Juli, sekitar akhir Juli itu. Tapi kan harusnya kalau misalnya normal masa head aku tuh normal, nggak pernah mundur kali 1-2 hari aja, tapi ini udah seminggu mundur. Jadi harusnya itu aku sekitar akhir Agustus itu udah head ya kan. Tapi emang aku rencanain mau punya anak lagi karena juga Mariam sudah, aku rasa udah cukup umurnya 3 tahun buat punya adik lagi. Nah, aku belum cek-cek, jadi tunggu lewat semingguan itu seminggu. Nah, aku ceknya lagi itu tanggal 6 September 2020. Itu tes pack yang murah, yang harga 7 ribuan itu positif, tapi samar-samar tes packnya aku udah nggak tahu kemana, hilang. Terus aku cobalah 2 minggu lagi, seminggu kemudian, maksudnya dari tanggal 6 September, jadi which is udah 2 minggu aku telat ya. Terus aku coba pakai yang merek sensitif, yang dulu waktu aku hamil Mariam itu aku pakainya yang merek itu. Nah, ini strapnya masih aku simpan buat kenang-kenangan, itu garis 2 ya, kalau kalian bisa lihat. Ini yang merek sensitif, yang terakhir aku tes pack. Nah, karena di musim pandemik ini aku sama suami bingung. Jadi sebelumnya tuh kita biasanya imunisasi Mariam atau waktu aku hamil Mariam itu di RS Harapan Kita. Jadi karena sekarang lagi COVID-19, RS Harapan Kita itu walaupun RSAB tetap jadi rujukan COVID. Jadi kita menghindari ke sana dan cari tahu udah berlangsung hampir 2 minggu lewat lebih gitu, aku telat tapi belum cek kandungan. Terus pada akhirnya aku tuh keputihan. Untuk keputihan itu sebetulnya wajar bagi wanita hamil, dan yang aku rasa tuh juga wajar-wajar aja, nggak ada berbau yang aneh-aneh kayak gitu. Terus pada satu hari malam-malam, jadi keputihan tuh aku itu kayak ada lendir merah sedikit, dan aku tunggu ya buat besok. Jadi aku tuh dapat buat besok paginya tuh ada darah segar di bagi dalaman aku gitu ya. Terus mohon maaf ya agak vulgar. Terus suami aku nyaranin cek dulu ke klinik. Kita tuh tadi antara mau ke RS Anggrek dekat rumah atau ke klinik Kimia Farma. Terus karena di RS Anggreknya tuh lama banget, kita karena udah keluar darah gitu kan, rada panik, itu kita ke klinik. Akhirnya udah ke klinik itu masih ada tuh, jadi udah dicek. Aku konfirmasi ke dokternya. Waktu itu dokter aku bilang kalau ada darah keluar dari vagina aku. Terus aku lagi hamil, udah telat 2 mingguan gitu. Pokoknya dia kan tanya terakhir dapat kapan, pokoknya gitu buat ngitung masa kehamilannya. Dan ini di USG pertama, ini kantong janin aku tuh udah ada, tapi janinnya belum kelihatan, baru kantongnya aja tuh. Jadi di USG ini disaranin sama dokternya, aku dikasih ini, aku ke dokternya tanggal 16 September 2020. Terus dikasih obat dong, obat penguat kandungan, asam folat. Udah aku minum malam hari itu pas dari klinik aku minum. Terus besoknya siangnya tuh pendarahan makin banyak. Aku tetap minum vitaminnya, minum obat penguat kandungan. Cuma tanggal 17 Septembernya itu aku keluar kayak gumpalan darah sebesar ini dan rada tebel gitu. Jadi kan kalau gumpalan darah yang orang head itu cuma kayak lendir-lendir gitu, ada yang lendir-lendir kayak gitu. Dan aku kan udah dijagain juga sama adik aku udah bilang kalau kandungan aku tuh lemah, aku minta dijagain. Jadi suamiku kerja, aku ada yang jagain gitu kalau misalnya kenapa-napa. Terus siang hari aku pengen sholat zuhur, tuh keluar lagi gumpalan segini, dan aku beraniin pegang.
ini tuh kayak jaringan. Nggak tahu, aku masih cari-cari positive thinking. Aku pikir masih mungkin ya pendarahan, cuma bukan janin lah gitu, aku pikir gitu. Terus malam harinya aku ke rumah sakit Anggrek, terus tanggal 17, jadi nggak ada jeda sama sekali buat aku bed rest. Jadi harusnya tuh kata dokter yang di kliniknya itu tunggu 2-3 hari. Kalau misalnya sampai 3 hari itu darahnya belum berhenti, coba cek lagi. Ini belum sampai 2-3 hari, ini dari tanggal 16, 17 itu udah keluar darah lebih banyak lagi daripada sebelumnya gitu ya. Jadi resistensi darahnya itu sepembalut yang panjang itu, kalau buat night, pembalut yang panjang buat malam itu penuh terus pas siang zuhur itu keluar gumpalan. Terus akhirnya suamiku pulang sore buat reservasi ke rumah sakit dekat rumah. Terus akhirnya udahlah ketemu ya ke dokternya di USG lah. Terus aku bilang, dokter tadi ada gumpalan kayak gitu, ya udah kita coba cek USG, dan ternyata USG-nya tuh udah kosong. Jadi kantong janin aku yang ini tuh udah nggak ada sama sekali di USG, jadi udah blur begini aja, tinggal sisa kalau kata dokternya sisa darahnya dan jaringan dan juga ada ari-ari yang masih nempel gitu. Nah berarti otomatis yang tadi yang aku bilang gumpalan itu berarti itu kemungkinan janin aku masih segumpalan darah. Itu bener-bener tuh aku belum pipis sama sekali. Aku pengen pipis tapi belum keluar pipis, ngerti kan ya, langsung keluar gitu aja. Terus aku panggil adik aku, coba sini deh lihat, fotoin ke suamiku kan gitu ya, kasih kirimin. Terus ya udah baru diurus, dan kata dokternya itu harus dikuret karena itu masih kotor di dalam rahim aku, masih sisa banyak darah. Terus masih ada kata dia sih ada ari-arinya. Ya udah habis itu kata dia kalau mau tindakan malam ini juga boleh, ibu terakhir makan kapan? Habis maghrib. Aku kan kontrolnya sebelum maghrib aku habis, tapi kita tenangin diri dulu buat tindakannya tuh besok aja lah gitu ya maksudnya. Terus suami aku udah reservasi sebelum pulang ke rumah sakit pas malamnya tanggal 17 itu. Ya udah besokannya tanggal 18-nya udah janji ke dokternya, katanya habis maghrib, tapi ternyata pas habis sholat Jumat, itu kan hari Jumat tanggal 18 September. Nah tanggal 18 September itu dokternya lagi praktek di rumah sakit lain, jadi kita mau nggak mau harus nunggu. Pokoknya bolak-balik dengan kondisi aku udah nggak ada janin sama sekali di kandungan aku, di rahim aku. Ya udah akhirnya tuh jam berapa ya, akhirnya dokternya memutuskan bisa datang itu habis maghrib tanggal 18 September, dan aku proses cek lab, rapid test dan segala macam udah bagus, jadi bisa dioperasi untuk dikuretase. Dan untuk proses kuretasenya sih cepat. Kondisinya jam berapa ya, aku tuh ke rumah sakit lagi setengah lima langsung dikasih infusan buat persiapan operasinya, infusan, terus dikasih obat pembukaan kayak perangsang agar bisa ada pembukaan di rahim aku, di jalan lahir aku. Terus ya udah setelah maghrib baru dikasih oksigen. Jam 6 tuh dokternya udah datang siap-siap, aku dikasih oksigen, dikasih tensi, terus langsung semuanya suster dokter udah siap nyiapin peralatan semuanya. Itu aku dibius total. Untuk biusannya sih aku nggak tahu namanya apa, pokoknya setelah dibius di infusan itu, ini aku bikin video ini hari kedua setelah aku kuretase, jadi ini hari Minggu aku bikin video. Ini masih ada biru bekas infusan, terus di sini masih ada juga bekas tes darah rapid gitu. Setelah itu untuk proses kuretasenya sih cuma sebentar, cuma sekitar 10-15 menit kalau nggak salah ya, kalau dari prosedurnya. Jadi anakku itu, janinku, sisa yang ada di dalam rahimku itu diambil di kayak alat puretnya gitu, terus ntar sisa dari darah atau plasenta dan ari-arinya itu dibawa pulang untuk dikubur. Jadi yang pas gumpalannya itu emang aku sengaja nggak buang, takutnya itu janin aku, karena kan aku takut merasa bersalah membuangnya ke lubang saluran air. Jadi aku simpan sebelum tahu hasilnya, jadi udah tahu hasilnya langsung aku kubur, jadinya gitu, suamiku yang kubur gitu.
Ya sudah, untuk proses kuretasenya sih nggak sakit sama sekali. Aku dibius total bangun-bangun itu sekitar setengah 9. Aku mungkin obat biusnya lumayan lama. Terus ya pas bangun ya muntah, efek biusan. Terus untuk bangun-bangun sebetulnya sih nggak nyeri sama sekali, pipis dan pup juga nggak ada gangguan sama sekali. Jadi itu pengalaman aku. Kehamilan aku itu sebetulnya udah 5 minggu, tadi aku lupa ya, kehamilan aku tuh udah 5 minggu baru ada kantung janin. Terus 1 hari setelah cek ke klinik keguguran. Aku juga nggak tahu, jadi kata dokternya, aku tanya, ini kenapa dokter bisa aku keguguran, penyebabnya apa, banyak hal. Tapi untuk kecapean sebetulnya kayaknya aku nggak terlalu capek, aku udah tahu diri gitu ya. Setelah hamil tuh aku banyak di rumah, malah aku malas-malasan gitu, kayak pengen tidur, kayak ngantukan terus gitu kan. Paling kalau itu Mariam aku suapin, Mariam pulang, suapin, makan, mandi gitu aja gitu. Selama aku tahu hamil itu sekitar 2 minggu 3 mingguan itu beneran aku kayak nyapu malas, masak ya seadanya aja gitu, nggak dipaksain gitu sama suami aku. Jadi kondisinya kalau dibilang aku kecapean ya nggak tahu ya, tubuh ini bilang capek mungkin jadinya kurang kuat atau gimana ya. Semoga doain aja untuk nanti seminggu ke depan setelah aku kuretase, rahim aku udah bersih, nanti tinggal di pemulihan rahimnya dari dalam. Jadi insya Allah doain juga semoga aku bisa secepatnya punya anak lagi, karena aku pengen banget punya anak lagi. Mariam sedih banget kehilangan adik. Iya, yang sedih tuh Mariam. Saat aku cerita ke Mariam tuh sedih banget. Dia kan selalu yang pengen, ini aku mau punya adik gitu kan kata dia. Ketika dikasih sama Allah, aku bilang, ini mami lagi hamil gitu. Dia selalu lulus didoain, diajak ngobrol gitu. Waktu aku pendarahan aja aku bilang, ajak ngobrol adik nak, biar adik kuat gitu kan. Terus udah tahu maminya udah gak ada adiknya di perut, ya Mi, adek udah gak ada ya. Iya, udah sama Allah lagi. Ya udah, pokoknya sejelas itulah pokoknya aku mau jelasin dia kenapa adiknya nggak ada lagi gitu. Pokoknya aku jelasin karena anaknya pintar, anaknya tuh ngerti gitu maminya kenapa. Setelah aku kuretas saja dia tuh selalu, aku bersyukur banget ya punya anak kayak Mariam. Dia kan jemput aku di rumah sakit pakai mobil sama ipar aku, karena suami aku waktu nganterin aku ke rumah sakit naik motor, jadi pulangnya minta jemput aja pakai mobil. Terus mami sakit ya, iya tadi mami sakit. Terus aku bilang mami pingsan kayak gitu deh pokoknya. Sini aku dipegangin, makan disuapin, terus minum diminumin. Ya Allah, masya Allah banget ya Mariam. Mungkin untuk saat ini aku hanya untuk saat ini aku harus lebih memperhatikan Mariam dulu. Mariam mungkin masih butuh aku untuk nanti kedepannya. Jujur aja, saat kemarin sebelum kuretase aku tuh takut pengen punya anak lagi, jujur. Cuma setelah ini kok pengen ya punya anak lagi. Jadi sejujurnya waktu sebelum kuretase tuh rasanya tuh takut banget punya anak lagi. Cuma aku pikir aku masih pengen banget punya anak, karena aku merasa sepi banget di rumah. Doain aja, maafin banget ya aku masih merasa kehilangan, karena cepet banget prosesnya. Dari aku pertama kali periksa, besoknya langsung udah gak ada anak aku gitu. Jadi semoga kalian yang pengen punya anak dijaga betul-betul kandungannya. Bukan akunya nggak ngejaga, aku udah ngejaga betul-betul, cuma Allah berkehendak lain. Dan juga semoga kalian yang belum dikaruniai anak cepatnya diberikan anak. Semoga sharing dari aku bisa membantu kalian dan untuk berhati-hati menjaga kandungan. Semoga apa yang aku sharing kali ini bisa berguna buat kalian dan ada nilai positifnya. Jadi bisa lebih aware sama kandungan, terus lebih mungkin kalau yang lagi promil bisa dijaga-jaga gitu ya. Cepatnya lah pokoknya, insya Allah dimudahkan, dilancarkan, dan doain terus aku juga sehat pemulihannya, dan juga cepatnya aku diberikan
kepercayaan lagi buat mengandung anak sampai sehat dan melahirkan nantinya. Amin. Maaf ya aku mengharu diri. Semoga kalian mengerti. Terima kasih semuanya.